benar. Lupa. Yang ngomong yang benar. Jangan lupa. Terus? Like, Komen. komen. Nah. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, segenap hadirin jamaah salat sunnah tarawih musholah at-tahiriyah, para sepuh, para bapak, ibu yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali nikmat menyertai kita. Tidak terasa waktu yang terus berlalu hingga membawa kita malam ini di malam yang ke-21. Berarti sudah kita melaksanakan puasa sebanyak 20 hari. Bersihnya 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Kenapa? Karena kalau kita ikut pemerintah tidak bisa diprediksi dari sekarang apakah 30 hari atau 29. Yang pasti mah batur kokobok ngilu kokobok. Ya. Batur dahar ngilu gitu dah. Orang-orang taraweh atau taraweh, orang-orang takbiran pasti takbiran, tapi yang pasti mah puasa pengennya belakangan, lebaran pengen dulu. Nah, itu biasanya gitu. Ya. Tapi walaupun terhitung 29 hari, tetap hitungannya mah 1 bulan. Atau hitungan 30 hari, tetap dihitungnya 1 bulan. Sebab Rasulullah menyampaikan bahwa sebulan itu 30, 30, 30, kadang 29. Tidak dikatakan 31, 28, tidak. Jadi kebanyakan 30, sesekali 29. Namun tetap dihitungnya 1 bulan. Iya. Nah, oleh karena itu 10 akhir Ramadan inilah sesuatu yang banyak di dalamnya. Mutiara-mutiara Ramadan itu ada di 10 akhir. Jadi kalau yang rajin awal-awal doang, pas mutiaranya hilang, wah ini nggak dapat apa-apa. Ibarat marak mah ngabedolkeun, menangna bujair doang, lemek tulang doang. Ya, tapi kalau yang melaksanakan tarawih sampai 10 akhir, maka di 10 akhir ini udah banyak sekali mutiara-mutiara, termasuk adalah tadi turunnya Lailatul. Dan kita sudah memahami kalau tentang makna.
Ya, makanya di malam itu Allah mengatakan para malaikat dengan izin Allah turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Seluruh malaikat di malam Qadar itu diturunkan, sehingga bagi yang merasakan kehadiran malam Lailatul Qadar, udaranya beda dengan udara-udara yang lain. Udaranya beda dengan udara malam-malam yang lain ketika terjadi malam Lailatul. Enggak ada AC tapi senyap. Tidak ada kipas angin tapi senyap, udara seolah-olah berhenti, maka suasananya berbeda. Sehingga dalam kitab Riyadul Badi'ah ulama mengatakan di antaranya malam-malam Qadar akan turun 10 akhir, tepatnya malam-malam ganjil. Jadi kita tahu ganjilnya 10 akhir adalah 21, 23, 25, 27, 29. Namun walaupun demikian harus kita berurutan. Jangan hanya menghitung ganjilnya saja, namun genapnya pun harus diamalkan. Sebagaimana dari malam pertama sampai malam yang ke-21 ini kita diberikan anugerah sehat panjang umur. Alhamdulillah. Nah ini makanya kalau bicara tentang nikmat, kita tidak bisa mengungkapkan lewat kata-kata. Tidak ada ibarat sebagai umpama. Kenapa? Betapa Allah berikan anugerah kepada kita sepanjang Ramadan. Alhamdulillah, permintaan dan doa kita sebagian telah dikabul oleh Allah Subhanahu. Maka dengan adanya Ramadan, ini luar biasa. Di bulan-bulan yang lain tentu akan ada perbedaan. Salah satunya tarawih. Di bulan lain witir ada, Ramadan ada, semua ada. Tiap malam witir ada, tapi hanya malam Ramadan saja adanya sholat sunnah tarawih. Lalu bagaimana perbedaan sholat sunnah tarawih? Sudah tidak asing lagi dan bukan rahasia umum lagi. Kalau taraweh di Indonesia khususnya selalu kontroversi. Ada yang nanya, lu taraweh di mana? Di anu berapa? 8. Di sono 20. Waduh. Kalau begitu gua ikut lu aja biar cepat selesai. Kalau ditanya dan ditentukan tiap musola, tiap masjid, saya yakin orang pasti akan lebih memilih yang 8 rakaat. Karena orang awam taunya itu juga boleh ulama, itu juga boleh kiai, itu juga ada dalam hadis Siti Aisyahnya. Padahal bunyi hadis Siti Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat sholat malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini kata-kata yang harus kita pahami. Rasulullah mengatakan yang diucapkan oleh Siti Aisyah, istri tercinta, kata Aisyah, Rasul tidak pernah menambahkan 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Pertanyaan kita, pemahaman kita, mindsetnya, kira-kira yang diucapkan oleh Siti Aisyah, taraweh apa witir? Witir. Sebab hanya witir jumlahnya yang 11 rakaat. Taraweh enggak dilakukan oleh Nabi. Nabi taraweh hanya 2 dan ketiga malamnya pulang. Kenapa? Karena melihat antusias umat Islam di masjid luar biasa, di luar dugaan. Makanya Nabi langsung pulang, khawatir kalau Nabi selalu hadir, kalau suatu saat taraweh akan dianggap wajib. Lalu siapa yang mendeklarasikan tarawih sampai 20 rakaat? Adalah Umar bin Khattab. Siapa yang memimpin berjamaah awalnya imam tarawih? Adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab ditugaskan untuk memimpin imam sholat tarawih. Tapi ini adalah sumber pemikiran dan pemahaman Umar bin Khattab. Apa alasannya? Karena Nabi sudah memberikan izin. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin nahdiyin.
Ikuti sunnah aku, ikuti pula sunnah-sunnah khalifah sesudah aku. Siapa khalifah sesudah Nabi? Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Maka apa yang dibawa oleh khalifah Amiril Mukminin, kita mengikutinya berarti sama dengan mengikuti junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lihat di Ramadan ini bukti turun daripada kitab suci Al-Quran. Tapi Al-Quran turun melalui proses, bukan dengan bin salah bin bragadabra, enggak. Dalam bahasa kita mah tepugah-puguh turun temungkin, ada sebab. Apa sebabnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kehidupan orang-orang Arab Quraisy dipenuhi dengan kemusyrikan dan kekafiran saban hari, di mana di sekitar Masjidil Haram, di samping Baitullah, bukan melaksanakan tawaf bersujud kepada Allah, tapi mereka sehari-hari malah menyembah patung berhala. Kemudian yang kedua, di setiap mereka hamil, anaknya lahir, kalau anaknya laki-laki maka mereka akan berpesta poria. Tapi kalau lahir anaknya perempuan, dianggap menanggung aib lalu dikubur hidup-hidup. Inilah sabab syariat Nabi hijrah, bukan hijrah, Nabi menyepi. Nabi, apa bahasa kita kalau sekarang dikatakan itu adalah menyepi, jauh dari keramaian, masuk ke dalam gua Hiro, ya. Maka kalau orang-orang tua sekarang mah itu dinamakan tirakat, ya. Kalau bahasa sekarang namanya tirakat. Tirakat itu apa? Tirakat itu mencari dan menunggu petunjuk melalui apa? Melalui zikir, melalui membaca Al-Quran. Kalau sekarang membaca zikiran, riyadoh dan sebagainya, yang pasti nyepi, jauh dari keramaian manusia. Makanya Nabi inilah namanya tirakat, sehingga dengan wasilah Nabi tirakat menyendiri dari kehidupan manusia bertahun-tahun untuk mencari sesuatu petunjuk, baru turunlah diceritakan nuzulul Quran, tepatnya malam yang ke-17 bulan Ramadan. Tapi waktu Nabi turun Al-Quran, Ramadannya belum ada, karena perintah puasa bukan di Mekah tapi di Madinah. Seperti itu. Baru turunlah itu Al-Quran, maka disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana yang kita kenal menurunkan Al-Quran. Lalu apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linnasi wa bainati minal huda. Al-Quran turun memberi petunjuk kepada manusia. Siapapun manusianya yang mendapatkan petunjuk, bukti malam ini dasar karena Al-Quran, dasarnya karena petunjuk, siangnya puasa, malamnya tarawih. Ini bukti Al-Quran memberi petunjuk. Apakah petunjuk Al-Quran melibatkan kepada semua manusia? Tidak. Ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak. Mana buktinya? Kambing tidak dapat petunjuk, sapi, kebo tidak dapat petunjuk, makanya nggak taraweh. Kalau seandainya sapi, kambing, kerbau dapat petunjuk, pasti taraweh. Maka nu taraweh mbek kabeh. Gitu, lantaran tidak dapat petunjuk. Seandainya dapat petunjuk manusia, sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan sebagainya, maka apapun amal yang dilakukan sekecil apapun oleh manusia, itulah bentuk daripada petunjuk. Kan kalau nggak ada petunjuk mas sulit. Kita aja nggak ada petunjuk, nggak nyampe ke alamat kita. Padil suruh ngirim paket, Padil mana Padil? Waduh, Padil bawa paket, petunjuk na yeuh. HP modar pakai tanah eueuh. Sherlock nggak ada, bingung nanya sama orang nggak ada yang tahu, berarti kan nggak ada petunjuk.
nggak ada petunjuk alamat yang dituju, maka nggak nyampe-nyampe tuh. Begitulah kehidupan manusia. Andai kata dapat petunjuk, petunjuk ini artinya memudahkan hidup manusia, sehingga manusia akan hidup di tengah-tengah nur daripada minaz zulumati ilan nur. Al-Quran mengangkat manusia dari gelap sampai terang. Tadinya kafir sampai Islam. Dan ketika Islam, inilah yang jadi masalah. Apakah cukup hidayah sampai Islam? Belum, saudara. Kalau cuman hidayah sampai Islam, ini mesti disortir lagi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak diserukan kalimat Islam, tapi dalam Al-Quran yang diserukan oleh Allah adalah kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nggak cukup sampai di Islam, terus perjuangan kita belum selesai. Untuk apa kita berjuang? Untuk mendapatkan tadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia melalui Al-Quran, yang supaya kita mendapatkan petunjuk. Di dalam Al-Quran ada Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Perbedaan antara hak dan batil. Yang taraweh adalah hak, yang tidak batil. Yang puasa adalah hak, yang tidak batil. Yang sholat adalah hak, yang tidak adalah Jadi semua yang dikerjakan perintah Allah itu hak. Semua yang ditinggalkan perintah Allah itulah batil. Maka dengan mengetahui antara hak dan batil, insya Allah kita akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu. Masih ada kesempatan 10 akhir untuk mendapatkan malam qadar dengan tadarus, dengan i'tikaf, dengan zikir, dengan apa saja solawat. Selagi kita berzikir kepada Allah, itulah harapan untuk mendapatkan malam Lailatul. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sehat wal afiah, memberikan panjang umur yang barokah, ketemu 1 Syawal Idul Fitri, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.